Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel ini. Langsung saja, pada video kali ini kita membahas tentang pemutusan hubungan kerja hubungan perjanjian kerja bagi P3K. Nah, sebagaimana dengan PNS, P3K juga itu mengalami atau mendapatkan yang namanya pemberhentian, atau kalau di P3K itu disebutnya dengan pemutusan hubungan kerja. Kalau di PNS itu namanya kan pemberhentian, pemberhentian sementara maupun pemberhentian secara permanen, tergantung dari jenis-jenis pelanggaran dari tingkat sedang maupun berat. Nah, pada P3K juga teman-teman harus ketahui ada yang namanya pemutusan hubungan perjanjian kerja, baik itu berlakhirnya masa perjanjian kerja maupun adanya pelanggaran-pelanggaran dari tingkat sedang maupun tingkat berat. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat apa-apa saja yang menyebabkan sehingga terjadinya pemutusan hubungan kerja ini. Nah, secara definisi pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai P3K adalah pemberhentian yang mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya sebagai P3K. Definisi ini juga sama dengan yang PNS, mengakibatkan seseorang kehilangan statusnya juga sebagai seorang PNS. Nah, dalam konteks sebagai seorang P3K sebenarnya dasar regulasinya juga itu sama teman-teman. Teman-teman nanti bisa cek saja langsung di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014, atau teman-teman bisa cek lagi untuk lebih detailnya untuk tata cara pemberhentiannya, itu di Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018. Nah, ini juga ada nanti yang tentang pemberhentian bagi PNS. Jadi satu regulasi ini diperjelas saja. Oke teman-teman, kita lanjut. Nah, yang pertama di sini pemutusan hubungan perjanjian kerja yang dilakukan dengan hormat. Jadi ada beberapa kriteria teman-teman, nanti kita lihat lagi di slide berikutnya. Ada yang pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan hormat, kemudian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan dengan tidak hormat. Nah, pada poin ini ada 5 kriteria kenapa seseorang itu atau seorang ASN P3K mengalami pemutusan hubungan perjanjian kerja yang dilakukan dengan hormat. Nah, poin pertama atau A di sini yaitu karena jangka waktu perjanjian kerja yang berakhir. Nah, untuk jangka waktu perjanjian kerja ini bagi masing-masing jabatan P3K itu berbeda-beda. Untuk jabatan teknis, kesehatan maupun guru, ada yang cuma 1 tahun, 2 tahun, dan paling lama itu 5 tahun. Jadi jika jangka waktu perjanjian kerjanya sudah berakhir dan tidak ada masa perpanjang lagi, maka bisa berakhir masa perjanjian kerjanya. Itu disebabkan karena apa? Karena beberapa hal juga, bisa jadi karena tidak memenuhi ekspektasi kerja, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dan lain sebagainya. Kemudian pada poin B yaitu meninggal dunia, tewas, atau hilang. Ini juga nanti akan harus ada keterangan, yaitu pemutusan hubungan kerja jika terjadi salah satu di antara ketiga syarat ini. Kemudian atas permintaan sendiri. Atas permintaan sendiri juga teman-teman jika ingin berhenti dari jabatan P3K maka harus ada yang namanya juga pemutusan hubungan kerja. Itu juga merupakan bagian dari proses administrasinya. Kemudian adanya perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan P3K. Nah, kita berdoa saja semoga tidak ada hal-hal seperti ini, karena masuk seleksi P3K itu juga sebenarnya cukup rumit, sehingga kalau ada kebijakan-kebijakan seperti ini maka mau tidak mau harus ada juga pemutusan hubungan kerja. Dan ini kalau menurut saya hanya berlaku untuk P3K ya, bukan untuk PNS, P3K saja. Kemudian pada poin E itu tidak cakap jasmani dan atau rohani, sehingga
tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sesuai perjanjian kerja yang disepakati. Nah, jadi bagi teman-teman yang sedang persiapan atau sudah sampai di tahap pelantikan sebagai seorang ASN P3K, diusahakan sebelum memulai, teman-teman harus mempersiapkan fisik, mempersiapkan mental, karena dalam dunia kerja sebagaimana yang kita ketahui ada hal-hal yang di luar kontrol atau di luar ekspektasi kita berkaitan dengan beban kerja maupun beban mental yang diberikan kepada kita dari pimpinan kita. Nah, harap teman-teman juga bisa menjadikan itu sebagai sebuah catatan untuk persiapan bagaimana teman-teman akan menjalani aktivitas pada kerja nanti. Nah, kurang lebih itu teman-teman 5 poin di mana seorang P3K itu akan mengalami pemutusan hubungan perjanjian kerja yang dilakukan dengan hormat. Kemudian kita lihat di poin yang kedua, pemutusan hubungan perjanjian kerja yang dilakukan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Jadi maksudnya ini dilakukan pemutusan hubungan kerja karena kita tidak memintanya. Nah, ini terjadi karena pasti ada hal-hal yang kita lakukan sehingga dilakukan pemutusan hubungan kerja yang bukan pilihan kita sendiri. Di sini ada 3 poin teman-teman. Di poin pertama, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan tidak berencana. Nah, ini yang perlu digaris bawahi teman-teman. Dilakukan dengan tidak berencana artinya tidak disengaja. Itu dapat membuat kita terancam dari pekerjaan kita. Artinya adanya pemutusan hubungan perjanjian kerja, sehingga teman-teman harus memperhatikan apa-apa yang harus teman-teman kerjakan. Silahkan menghindari segala bentuk resiko yang bisa menyebabkan teman-teman kehilangan pekerjaan. Nah, sebenarnya ini yang dilakukan dengan tidak berencana. Ada juga yang dilakukan dengan berencana, tetapi itu masuknya di kategori pemutusan hubungan perjanjian kerja yang dilakukan dengan tidak hormat. Nah, karena ini dilakukan dengan tidak berencana atau tidak disengaja, tidak atas kehendak kita, maka hukumannya juga itu kita pemberhentian tapi dilakukan dengan hormat. Kemudian pada poin B itu menjelaskan tentang melakukan pelanggaran disiplin P3K tingkat berat. Nah, ini adanya pelanggaran disiplin, tetapi sudah di tingkat berat. Kalau di tingkat sedang atau tingkat ringan biasanya itu masih ada surat teguran. Nah, kalau sudah ada pelanggaran disiplin di tingkat berat ini, maka sanksinya adalah pemutusan hubungan perjanjian kerja dengan hormat tidak atas permintaan sendiri. Ya, teman-teman silahkan mematuhi segala rambu-rambu aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai batasan teman-teman dalam melakukan aktivitas pekerjaannya. Kemudian di poin C, tidak mematuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja. Nah, ini berkaitan dengan SKB teman-teman, atau sasaran kinerja pegawai. Karena di sasaran kinerja pegawai setiap tahun atau per semester itu ada penilaian dari pejabat atau pimpinan, sehingga teman-teman bekerja itu harus memenuhi ekspektasi kinerja teman-teman sehingga bisa mendapatkan nilai paling rendah itu baik. Nah, nilai yang baik ini menjadi salah satu indikator bahwa teman-teman nanti masih akan tetap diperpanjang masa perjanjian kerjanya. Tetapi jika nilainya itu di bawah ekspektasi, misalnya hanya cukup atau tidak cukup, itu menjadi suatu pertimbangan apakah teman-teman masih tetap dilanjutkan perjanjian kerjanya atau tidak. Karena misalnya ada yang 1 tahun, itu sangat urgen karena SKP itu per 1 tahun. Jika dalam 1 tahun itu mendapatkan nilai yang tidak baik, otomatis bisa langsung
diputuskan hubungan perjanjian kerjanya, sedangkan yang 5 tahun itu masih ada waktu untuk memperbaiki. Misalnya dalam tahun pertama dia mendapatkan nilai yang tidak baik, di tahun kedua dan ketiga dia bisa memperbaiki itu, bisa memperbaiki kinerjanya sehingga bisa mendapatkan nilai yang baik. Oke, kita lanjut di yang ketiga. Pemutusan hubungan perjanjian kerja dilakukan dengan tidak hormat. Nah, di sini ada 4 poin. Di poin pertama atau A di sini, melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, ini mungkin sudah berhubungan dengan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan penistaan, berhubungan dengan suku, ras, agama, intinya hal-hal besar yang memang dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi entah itu membunuh, entah itu mencuri, entah itu hal-hal apapun yang merupakan hal-hal penyelewengan terhadap nilai-nilai dasar dari Pancasila maupun Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua atau B, dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atau pidana umum. Jadi ini mungkin untuk lebih banyak berkaitan dengan pejabat ya, karena kalau dia sudah berhubungan dengan kejahatan jabatan itu otomatis orang yang memiliki jabatan, tetapi tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa terlibat dalam hal itu, sehingga teman-teman harus benar-benar memperhatikan apa-apa yang akan teman-teman lakukan, apakah memiliki risiko yang buruk atau tidak. Jangan sampai teman-teman hanya memikirkan keuntungan dari tindakan teman-teman, tetapi menyingkirkan risiko yang akan teman-teman dapatkan. Oke, kemudian di poin C ini menjadi anggota dan atau pengurus partai politik. Nah, ini sudah jelas seorang ASN itu tidak boleh sama sekali terlibat dengan yang namanya partai politik, bahkan menjadi pengurus partai politik praktis. Jadi sebisa mungkin teman-teman menghindari, di mana pada saat ini juga momen-momen pemilihan umum, ASN itu sangat diharapkan untuk netral di dalam pelaksanaan pemilu baik tingkat daerah maupun pusat. Jangan sampai teman-teman tergabung atau menjadi anggota pengurus partai politik karena ada pemutusan hubungan perjanjian kerja yang dilakukan dengan tidak hormat. Sekali lagi, dengan tidak hormat. Kemudian yang terakhir, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun atau lebih, dan tindak pidana tersebut dilakukan dengan berencana. Nah, ini sudah tadi saya sebutkan di depan, itu dilakukan dengan tidak berencana atau tidak disengaja, berarti pemutusan hubungan kerja dengan hormat tetapi tidak atas permintaan sendiri. Nah, kalau yang ini dengan tidak hormat karena dilakukan dengan sengaja atau berencana, sehingga saya ingatkan lagi buat teman-teman memperhatikan hubungan kerja dengan sesama pegawai, dengan sesama rekan kerja, baik itu di lapangan maupun di kantor, atau hubungan kerja juga dengan pihak-pihak ketiga, bahkan dengan masyarakat. Artinya saya bisa mungkin menghindari yang namanya pertikaian, yang namanya kesalahpahaman, sehingga teman-teman bisa bekerja dengan baik tanpa adanya hal-hal yang tidak diinginkan. Oke teman-teman, kurang lebih itu hal-hal yang dapat menyebabkan teman-teman akan mendapatkan pemutusan hubungan kerja baik dengan cara yang terhormat maupun yang tidak hormat. Semoga teman-teman bisa bekerja dengan baik, mendapatkan berkah dari pekerjaannya, dan sukses selalu. Kurang lebih itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.